yang di Indonesia Timur supaya tidak terlalu malam. Ya. Iya. Pak Padma, apa kabar? Sudah lama nggak bertemu ini, Pak Padma. Ya, ya, Masih di Pak Eko, kabar masih di baik. Jakarta, Puji Tuhan, Pak, sehat semuanya. Matur nuwun. Masih di Jakarta? Masih, Pak, masih Oh, di Tangerang. Rencana Tangerang. minggu depan baru ke Jogja Oh, ke main-main. Jogja. Gimana Kang Putra sekarang di mana? Masih, Pak, masih yang cowok di Debrito, yang cewek di STC. Yang Debri itu kelas berapa ya? Sekarang mau masuk perguruan tinggi, baru selesai Oh, kelas 3, oh, kelas 12. oh. Nyangkut nggak kemarin negeri? Kemarin yang prestasi belum Oh, nyangkut. belum. Oh, Ya, oke, oke. Berarti nanti yang kita ketemu tanggal 11 ya. nanti tanggal gimana, Pak? Tanggal 11 kita ketemu. Oh, ya. Karena anak saya juga lulus Oh, pelepasan. kemarin. Nyangkut dia di UGM dapat Wah, ilmu puji Tuhan. komunikasi. Ya, Iya, sip. ya. Iya, Pak. Nanti Selamat, Pak. untuk putrane Selamat Pak penjenengan. Tis. Pak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Untuk putrane Pak Padma juga nanti mendapat tempat yang baik, Ya, Pak. terbaik untuk dia. Yeah. Baik, teman-teman sudah pukul 8. Kita akan mulai dengan yang dinamakan meditasi pelindung sejati diri. Kemudian kalau di bahasa Inggris itu the higher self ya. Itu sangat-sangat familiar orang-orang yang mencoba untuk menggali hidup itu dengan istilah the higher self. Ya. Sedikit saya memberikan pengantar hidup manusia atau manusia itu bisa dibedakan atau terdiri dari 3 yaitu body, mind, and soul. Ya, body itu raga kita, lalu mind dan soul atau jiwa. Mind adalah pikiran, perasaan kita. Semua agama meyakini bahwa setiap manusia itu berasal dari yang namanya yang ilahi. Tidak ada satu agama pun, kepercayaan satupun yang tidak meyakini bahwa manusia itu berasal dari Tuhan, berasal dari yang ilahi, ataupun apapun yang sebut namanya. Ya. Kalau di agama tertentu itu manusia dibentuk dari tanah, lalu dihembusin roh ya, kemudian dia menjadi hidup. Kalau di dalam perjanjian lama, di kejadian itu Allah menghembuskan rohnya kepada manusia dan kemudian manusia menjadi hidup. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa manusia itu ada satu esensial di dalam diri manusia yaitu esensi spiritual. Esensi spiritual ini kemudian yang entitasnya yang kemudian kita bedakan di dalam hidup manusia itu dinamakan soul ya, yang spiritual atau jiwa ya. Nah, di dalam diri manusia di mana ada jiwa, ada entitas jiwa, ada soul, ada spiritual di dalam diri manusia itu, di situ ada, bentar saya tutup dulu. Di situ ada esensi yang tinggi, yang tertinggi di dalam diri manusia, ya. Dan itu melebihi ego manusia. Kalau manusia itu bisa dibedakan antara tubuh, jiwa, dan pikirannya, tetapi di dalam kenyataan memang itu tidak bisa dibeda-bedakan. Ya, seperti kalau kita seperti pasir dan bubur gitu ya. Manusia sekaligus dapat didistingsi, dapat dibedakan antara pikiran, pikiran, raga dan jiwanya,
tetapi sekaligus seperti bubur yang itu menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, maka kemudian itu yang dinamakan mind, body, and soul. Ya, nah di dalam diri entitas, di dalam diri manusia yang spiritual itu ada esensi yang tertinggi dalam diri manusia yang kemudian orang bisa menyebut itu sang bijaksana. Orang menyebut itu Allah yang bersemayam di dalam diri manusia. Ada yang mengatakan itu Roh Kudus yang ada dalam diri manusia. Berbagai macam sebutan-sebutan itu suara hati ya dalam diri manusia. Nah, bagaimana kita bisa bertemu dengan sang pelindung sejati dalam diri manusia itu salah satunya itu dengan mencoba menjumpainya di dalam meditasi. Dalam hidup sehari-hari, kita mungkin seringkali bertemu dengan yang dinamakan diri kita yang sejati itu, pelindung kita yang sejati. Salah satu contoh misalnya, kalau kita sedang konflik atau kita sedang dalam situasi kita menyakiti hati orang lain. Mengapa kemudian kita minta maaf? Mengapa kemudian kita ada penyesalan ketika kita suatu ketika marah kepada orang lain? Ya, karena ada di dalam diri manusia itu ada yang mengingatkan, ya, kamu harus segera minta maaf. Kamu harus segera memaafkan dia supaya hidupmu menjadi lebih damai dan lebih tenang. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sang pelindung sejati dalam diri kita, ya, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu melindungi kita. Ya. Nah, pada malam hari ini kita mencoba bersama-sama untuk bertemu dengan sang pelindung sejati dalam diri kita. Tujuannya apa? Kalau saya sudah bertemu dengan pelindung sejati dalam diri kita, maka kita nanti akan lebih peka dengan hidup kita. Ya. Aku lebih akan peka dengan situasi di sekitarku, di mana kemudian aku harus berbuat sesuatu, terutama tentang kebaikan, dan aku akan melakukan itu. Aku mulai memahami tujuan hidupku, tujuan jiwaku ini kemana. Ya. Aku harus berkontribusi terhadap dunia dan menjadi manfaat bagi orang-orang di sekelilingku. Sebetulnya sejatinya tujuan jiwa kita adalah seperti itu. Kalau kita nanti bertemu dengan sang pelindung sejati dalam diri kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kita bertemu dengan soulmate kita, dan hubungan itu akan berkembang menjadi lebih positif. Ya. Dan kalau kita mengenal pelindung sejati dalam diri kita, saya mulai bertanggung jawab atas kebahagiaan sendiri. Ya. Karena saya mengenal emosiku, karena saya mengenal pikiranku. Ya. Dan aku semua menerima semua emosi yang ada di dalam diriku yang setiap saat itu ada, entah positif, entah negatif. Ya, entah hal itu membahagiakan atau kemudian menyedihkan dan sebagainya. Dan saya akan semakin mencintai diri saya self love tanpa ya sungguh-sungguh tanpa batas gitu ya. Saya mencintai diri sendiri tanpa batas. Mencintai diri sendiri dengan demikian kita tidak akan membutuhkan cinta dari orang lain untuk merasa dicintai. Gitu ya. Secara tidak sadar kadang-kadang hidup kita itu ingin dicintai, ingin dihargai orang lain. Ya. Ketika saya sudah sampai kepada menemukan pelindung sejati diri kita, maka itu kemudian tidak kita butuhkan lagi bahwa kemudian aku harus dicintai, aku harus dihargai, aku harus diperhatikan dan sebagainya itu kemudian tidak ada lagi karena aku sangat mencintai diriku sendiri. Dan kita kalau saya sudah bertemu dengan pelindung sejati dalam diri kita, maka kita akan jujur. Tidak takut mengatakan ya atau tidak. Ketika aku harus mengatakan ya, aku mengatakan ya. Dan ketika aku mengatakan tidak, aku mengatakan tidak. Tidak takut apa kata orang lain tentang diri saya. Ya. Dan fokus tetap bagaimana saya berkembang dengan diri saya sendiri.
Nah, itu beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan, bahwa intinya bahwa pada malam hari ini, meskipun di dalam hidup sehari-hari kita sudah mengalami apa yang dinamakan kita bertemu dengan pelindung sejati dalam diri kita, tetapi malam hari ini kita secara khusus di dalam meditasi ingin bertemu. Ya, saya akan membantu Bapak Ibu dan semoga membantu Bapak Ibu di dalam melihat perubahan-perubahan dalam hidup ini untuk menjadi lebih baik. Ya. The higher self, pelindung sejati diri itu adalah bagian diri dari kita yang tugasnya menjaga dan melindungi kita dari setiap hari dari kehidupan kita. Ya. Maka sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita mohon kepada Tuhan, kepada Yang Ilahi, supaya apa yang kita lakukan pada malam hari ini sungguh-sungguh bermanfaat dalam diri kita dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi diri kita, sehingga kita mau mampu untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Untuk itu marilah kita berdoa, memejamkan mata, dan kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Waktu saya persilakan untuk berdoa. Baik, selesai kita berdoa. Baik teman-teman, kita mulai dengan meditasi ini yang kurang lebih setengah jam, lalu nanti ada waktu sisa kita bisa berbagi. Ya. Sekarang teman-teman berusaha untuk mencari tempat yang nyaman, duduk dalam keadaan rileks. Kalau yang mau berbaring silahkan, ya, supaya Anda untuk menambah kenyamanan, silahkan Anda. Kalau berbaring silahkan. Jadi saya memberikan waktu sebentar untuk Anda merelekskan diri Anda sambil saya menyiapkan lagu. Oke. Baik. Oke. Baik, teman-teman. Sekarang kita duduk dengan nyaman. Kita akan mulai dengan sebuah proses bermeditasi. Dan kita niatkan pada malam hari ini untuk dapat bertemu dengan Sang Pelindung, Sang Penjaga diri kita. Kita mulai dengan tarik nafas yang panjang, tahan, dan hembuskan, dan pejam mata Anda sekarang. Tutup mata Anda dan biarkan seluruh ketegangan dalam tubuh Anda menjadi rileks secara menyeluruh. Sekarang biarkan mata Anda rileks dan seluruh otot di sekitar mata Anda pastikan bahwa sedang mengalami relaksasi. Pastikan otot-otot kondisi mata sudah dalam keadaan rileks. Pertahankan kondisi mata yang rileks dan pastikan otot mata sedang tidak bekerja. Biarkan rileks. Bagus sekali.
Sekarang sebarkan relaksasi dari mata Anda ke seluruh tubuh Anda. Biarkan relaksasi ini menyebar dari ujung kepala ke ujung kaki. Sekarang kita akan membuat relaksasi ini lebih dalam lagi. Saya nanti akan meminta Anda untuk membuka mata dan menutup mata kembali. Dan ketika Anda menutup mata, kondisi relaksasi akan meningkat 10 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. Yang Anda lakukan hanyalah mengizinkan hal ini dapat terjadi dengan sangat mudah. Bagus sekali. Sekarang saya persilahkan Anda untuk membuka mata dan tutup mata Anda sekarang. Dan sebarkan relaksasi ke seluruh tubuh Anda. Semakin dalam. Bagus sekali. Gunakan imajinasi Anda yang luar biasa. Merasakan seluruh tubuh Anda terselubungi dengan selimut relaksasi. Izinkan bagian seluruh tubuh Anda diselimuti oleh selimut relaksasi. Sekarang kita dapat membuat relaksasi ini lebih dalam dari sebelumnya. Saya akan meminta Anda membuka mata dan menutup mata lagi. Ketika Anda menutup mata, kondisi rileks 2 kali lipat dari sebelumnya. Buatlah rileks itu lebih dalam. Sekarang buka mata Anda dan tutup kembali mata Anda dan rasakan kondisi lebih rileks. Biarkan seluruh otot Anda menjadi rileks dan nyaman. Dan pertahankan kondisi relaksasi ini. Suara alunan musik yang kecil hanya akan menambah kondisi rileks pada tubuh Anda, sehingga seluruh tubuh Anda tidak bekerja sama sekali. Sekarang saya minta Anda untuk membuka mata dan menutup mata Anda sekali lagi. Ketika menutup mata Anda, merasakan relaksasi yang berlipat-lipat. Sekarang buka mata dan tutup mata Anda. Sekarang Anda menjadi lebih rileks dan lebih dalam. Sekali lagi, buka mata Anda
dan tutup mata Anda. Bagian tubuh Anda rasakan sangat rileks dan relaksasi mengalir ke seluruh tubuh Anda. Pastikan relaksasi ini adalah relaksasi yang Anda inginkan. Relaksasi pada tubuh Anda, dan biarkan seluruh tubuh Anda menjadi sangat rileks. Sekarang saya ingin katakan bahwa dalam kondisi rileks itu ada dua hal. Yang pertama, rileks tubuh. Dan yang kedua adalah rileks pikiran dan mental. Sekarang Anda akan saya pandu untuk rileks secara mental. Sekarang saya ingin membantu Anda relaksasi secara mental. Saya akan menghitung turun 100 sampai dengan 1. Setiap hitungan akan membawa kondisi relaksasi yang lebih dalam. Tentu saya tidak akan menghitung sampai angka 1. Saya akan menghitung dari 100 ke 90. Dan setiap hitungan akan membawa Anda dalam situasi kondisi yang sangat nyaman. Nanti Anda melanjutkan sampai titik di mana Anda benar-benar mengalami kondisi yang sangat rileks. Mental dan pikiran Anda semakin rileks. Saya akan mulai menghitung 100, semakin rileks. 99, semakin rileks dan bertambah rileks. 98, 97, semakin rileks. Bagus sekali. 96, seluruh tubuhku menjadi rileks. 95, semakin rileks. 94, 93, bagus sekali, semakin rileks. 92, semakin dalam. 91 dan 90. Silahkan hitung sendiri, meneruskan sendiri, sehingga kondisi relaksasi itu berlipat-lipat. Terima kasih. Sekarang saya akan memandu Anda untuk memasuki kondisi relaksasi dari sebelumnya. Saya menghitung turun 1 ke 10. Tepat pada hitungan 10, Anda berada di sebuah tempat yang sangat nyaman, yang sangat damai. Boleh alam, boleh pegunungan, boleh pantai, boleh desa, atau tempat di mana sungguh-sungguh Anda nyaman. Saya akan mulai menghitung turun 1 ke 10, dan tepat hitungan ke 10, tempat itu sungguh-sungguh nyata. 1. Mulai mengimajinasikan tempat itu. 2.
semakin jelas tempat itu. 3. Merasakan hadirnya tempat itu. 4. 5. Anda mulai mengamati keadaan tempat di mana Anda berada. 6. Semakin nyata. 7. Menikmati tempat itu. 8. Sangat nyata, sangat jelas. 9. Bagus sekali. Dan 10. Silakan Anda menikmatinya, merasakannya, dan Anda sangat jelas dan sangat nyata berada di tempat yang sangat indah itu. Bagus sekali. Sekarang saya akan pandu imajinasi Anda untuk lebih dalam lagi masuk dalam kondisi yang spiritual. Saya akan memandu di tempat yang nyaman ini bertemu dengan pelindung sejati Anda. Anda bersiap-siap, tetap nyaman, tetap santai, dan tetap fokus. Sebentar lagi ketika Anda berjalan di tempat yang nyaman itu, Anda akan melewati sebuah cahaya putih yang indah. Cahaya putih itu hangat dan dapat menenangkan, yang dapat membuat Anda sangat nyaman dan sangat bahagia. Saat Anda melewatinya, itu membuat Anda menjadi lebih rileks, lebih nyaman dari sebelumnya. Sekarang rasakan Anda bergerak melalui cahaya putih itu. Lalu Anda merasakan hal yang berbeda, yaitu tubuh yang sangat nyaman. Saat Anda melewati cahaya putih itu, Anda mendapatkan tempat yang sangat nyaman di sebuah pedesaan ketika Anda melewati cahaya putih itu. Anda mendapatkan tempat yang sangat nyaman di sebuah pedesaan yang sangat cerah, indah pemandangan, suara burung, aroma wangi bunga, pepohonan yang membuat Anda sangat nyaman. Sekarang Anda berjalan perlahan-lahan melewati area tersebut. Sepanjang perjalanan Anda melihat bunga pohon-pohon yang hijau, udara segar, dan aroma alam yang sangat menyenangkan. Warna-warna sangat cerah, dan tempat ini sangat menyenangkan. Tempat ini layak menjadi tempat dongeng imajinasi yang selalu ingin Anda kunjungi dalam pikiran Anda. Sangat sempurna, hingga seluruh tubuh Anda merasakan segalanya. Sejuknya udara,
sekarang ketika Anda berjalan melewati jalan setapak itu, ke depan Anda melihat ada sebuah jembatan yang melintas di atas aliran sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Dan rasakan suara air. Saat Anda melewati jembatan, Anda melihat seorang berdiri di atas jembatan itu. Dan di tempat dia berdiri di atas jembatan itu, ia tiba-tiba menghalangi jalan Anda. Orang itu tampak misterius karena ia mengenakan jubah putih panjang dan kepalanya Suaranya kedengeran. Ya, orang berjubah putih itu adalah orang yang menjaga Anda. Sekarang perhatikan lebih jelas lagi pelindung sejati Anda. Tatap matanya.
Jika kamu mengetahuinya, sapa dia dan berikan senyuman. Jika tidak, tanyakan siapa namanya dan apa tugasnya dan untuk apa dia hadir dalam diri Anda. Saya akan memberi waktu kepada Anda untuk berinteraksi dengan pelindung sejati Anda. Katakan kepadanya hal-hal yang ingin Anda ceritakan tentang kehidupan Anda, dan tanyakan kepadanya bagaimana perasaannya selama ini mendampingi perjalanan hidup Anda. Apakah Anda berada pada jalur yang benar? Atau ada yang perlu Anda ubah? Luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan jawabannya. Ingatlah bahwa alam spiritual menggunakan indera yang berbeda dengan dunia fana ini. Kemungkinan besar bisa jadi Anda tidak mendengar jawaban apapun saat berada dalam dunia fana. Namun saat ini, ketika Anda berjumpa langsung dengan pelindung sejati Anda dapat merasakan atau mendengarkan jawabannya, atau mengetahui rahasia semesta yang disampaikan oleh pelindung sejati Anda. Tanyakan kepadanya apa atau tidak kepada Anda. Sekali lagi, manfaatkan dan luangkan waktu untuk menunggu jawabannya. Apapun yang disampaikan oleh pelindung Anda kepada Anda adalah informasi yang bisa Anda jadikan referensi untuk mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan. Dan jika Anda punya pertanyaan spesifik yang ingin Anda tanyakan pada pelindung sejati Anda, luangkan waktu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan Anda sekarang. Diam sejenak dan dengarkan jawaban dari pelindung sejati Anda. Sabar, dia akan memberikan jawaban itu. Bagus sekali. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk mengamati pelindung sejati Anda dan katakan, terima kasih atas pertemuan ini. Ucapkan kata-kata yang baik kepadanya. Mintalah kepada dia untuk datang kembali ke jembatan ini ketika Anda membutuhkannya untuk berdiskusi tentang kehidupan ini. Dan katakan juga, hadirlah saat Anda
membutuhkan teman untuk bercerita. Pelindung sejati Anda akan datang ketika Anda membutuhkannya. Sekarang ucapkan terima kasih kepada pelindung sejati Anda dan biarkan dia kembali ke ruang kesadarannya di dalam pikiran bawah sadar Anda, di semesta kecil Anda. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah meminta memutar tubuh balik melalui jembatan yang Anda lalui tadi. Jalan setapak menuju desa yang nyaman yang Anda lalui tadi. Dan ketika Anda mencoba melihat kembali ke jembatan itu, beliau telah menghilang. Pelindung sejati Anda akan tetap mengawasi dan membantu Anda, dan siap hadir kapanpun saat Anda membutuhkannya di jembatan itu. Yang perlu Anda lakukan adalah kembali ke kondisi rileks seperti ini. Ingat kembali momen keperdesaan, rasakan kembali energinya, dan buatlah janji dengan pelindung sejati Anda. Sekarang Anda kembali berjalan, menyusuri jalan setapak yang tadi membawa Anda ke tempat itu. Di depan Anda ada cahaya putih hangat yang nanti akan membawa Anda kembali ke dalam dunia nyata. Dan mulai sekarang Anda melalui cahaya putih itu. Dan selama perjalanan, luangkan waktu sejenak merenungkan pertemuan yang baru saja Anda alami dengan pelindung sejati Anda. Ingatlah, setiap jawaban, pesan-pesan yang diberikan, dan insight bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda saya pandu Anda kembali ke ruang kesadaran. Dan saya hitung 1 sampai 5. Dan pada hitungan kelima, Anda kembali ke alam kesadaran. Anda menjadi sehat dan bugar ketika Anda kembali ke alam kesadaran. Dan semakin percaya diri dan bertumbuh untuk menjadi berkat bagi diri sendiri dan bagi orang-orang di sekitarmu. Saya akan mulai menghitung secara perlahan-lahan, dan pada hitungan kelima, silakan membuka mata, dan aku menjadi lebih damai, lebih segar, lebih tenang, dan lebih sehat. 1, perlahan-lahan. 2, 3, 4, dan 5. Silakan buka mata. Buka mata dan rasakan. Oke. Boleh bergerak, menggerakkan tangannya, kakinya, dilemaskan, ya. Oke. Baik. Baik. Saya mencoba untuk menutup ini dulu. Oke, baik. Nah,
Teman-teman, masih ada waktu sejenak. Saya ingin teman-teman untuk berbagi, ya, berbagi dari pengalamannya tadi, eh, meditasi singkat, ya, tidak singkat tapi sebetulnya sedang lah ya, yang Anda alami. Nah, kalau boleh, saya akan meminta sebentar ya. Hmm, Saya meminta dari Bali, Bapak Wayan, untuk men-sharingkan. Lalu dari Kalimantan, boleh eh, Bapak Parjoto boleh men-sharingkan. Lalu yang dari Jawa, terserah siapa nanti yang men-sharingkan karena banyak mayoritas ya. Dari Sulawesi, oh boleh Sulawesi, Makassar ya. Jadi Makassar boleh bersharing. Tadi Bapak siapa tadi ya? Pak Yohanes ya. Baik. Oh ada ibu nanti yang keempat boleh ibu nanti ya setelah. Baik sekarang Pak Wayan boleh untuk men-sharingkan berbagi kepada kita pengalaman apa dan kebetulan Pak Wayan juga memiliki berlatar belakang Hindu lalu siapa tahu ini akan memperkaya ya penghayatan kita akan hal yang spiritual. Silakan Pak Wayan untuk Terima kasih. men-sharekan. Selamat malam, Pak Sis. Selamat malam, Ya, teman-teman semuanya, senior-senior saya semuanya. Senang sekali saya bisa hadir, Pak Sis. Kangen, terus terang, kangen sekali sama terima Pak kasih. Sis ya. Belum pernah ketemu kita ya, belum sempat Iya, ketemu. iya, Pak Sis. Bali Ya, pasti. ya, Oke. pasti suatu saat nanti saya pasti bisa ketemu, bisa Ya, bersentuhan langsung ya. dengan Pak Oke. Sis. Terima kasih. Ya. Oke, bagaimana Pak Ya, tadi? eh, yang tadi saya tidak tahu ya. Kayaknya saya sepertinya fokus ke yang hadir itu kakek saya, Pak Sis. Oke, oke, Ya, oke. kakek saya yang dulu begitu sayang kepada saya. Beliau sepertinya memberikan sinyal kepada saya. Mm-mm. Beliau akan selalu membantu saya. Mm-mm. Dia seolah-olah yang sinyal yang bisa saya tangkap, beliau sepertinya memberi rasa tenang kepada saya. Kemudian sepertinya memberikan apa ya, berikan pesan, pokoknya Anda harus Anda harus mengikuti alur cerita kehidupan Anda dan kakek pasti selalu membantu saya. Begitu ya saya tangkap Pak Sis. Oke, baik. Ada pesan-pesan apa? Oh, pesan-pesan tadi ya bahwa oke, ikutin alur kehidupanmu gitu ya dan Iya, benar. menjaga ya. Dan jangan khawatir, Oke. kakek akan selalu menyertai kamu dan keturunanmu. Begitu sinyal-sinyal yang saya tangkap, Pak Sis. Baik, bagus sekali Pak Wayan. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa. Dan Ya, Pak. saya kira ya ya pengalaman spiritual yang dalam dari Pak Wayan ya. Oke. Baik, Ya, terima Pak. kasih Pak Wayan. Terima kasih, Ya, terima Pak. kasih. Oke. Boleh dari Kalimantan ya Pak Parioto atau Bu Sabina. Silakan Pak Parioto, Pak boleh Bu Sabina. Parioto aja, Pak. Boleh, boleh, boleh. Baik, Eh, saya masih kerepotan dengan napas ya. Tadi napas ada berhenti sebentar Pak ya. Apa tuh ambil napas kemudian tahan kemudian keluarkan gitu Pak ya. Ya. Kemudian bayangan
bayangan putih itu kok nggak mau mendekat ya, nggak mau Oke. mendekat ke saya. Mm-mm. Dia dia masih jauh, Oke. jadi wajah nggak kelihatan, cuma memang dia pakai jubah putih di sebuah jembatan, Oke. tapi dia tidak mau mendekat Oke. gitu. Mm-mm. Jadi belum masuk ya tadi itu ya, kok sampai saya nggak bisa mendekat, saya nggak bisa mendekat atau dia nggak mau mendekat. Nah, Oke. itu yang kesulitan saya, kesulitan saya di situ. Jadi Mm. ada jarak, masih ada jarak, Oke. belum Oke. belum bisa apa itu ya, berdekatan lah. Jadi Oke. kami masih lihat-lihat dari jauh gitu aja. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Parjoto. Artinya tidak ada yang salah ya. Artinya perjalanan perjalanan spiritual orang itu sangat spesifik ya, dan tidak bisa sama dengan satu dengan yang lain gitu ya. Dan kemudian perjalanan spiritual Pak Parjoto malam ini ya, saya belum belum bisa nyampe kepada apa yang itu pelindung diri saya gitu ya. Ya, eh, bisa kemudian latihan-latihan seperti ini terus-menerus Bapak lakukan ya, supaya kemudian aku bisa mendengarkan apa yang ingin dia katakan pada aku gitu ya. Karena ini akan menumbuhkan kepekaan ketika kemudian aku harus ini aku harus menghindari atau ini aku harus maju ya. Dalam sebuah kehidupan kita selalu di dalam keputusan-keputusan itu, dan pelindung diri kita itu sebenarnya sudah bicara dalam diri kita. Kemudian dulu kita pernah belajar tentang intuisi gitu ya. Kita mendengarkan itu lebih peka dengan itu. Nah, tidak apa-apa Bapak Pardoto, saya kira sudah cukup bagus sekali pengalaman malam hari ini, dan oke, eh, saya akan melatih lagi besok ya, dengan latih untuk mungkin 10 menit, 5 menit menghadirkan kembali latihan seperti tadi ya, coba diulang sampai kemudian aku bertemu ya, kemudian aku bisa melakukan dialog ya dengan pelindung diri saya ya. Nah, saya kira udah keren banget Pak Paryoto. Terus lanjutkan. Ya, terus lanjutkan. Ini Ya. Mas Nuwun. Ya. Mas Nuwun. Pak. Ya. Pak Johannes dari Makassar, monggo. Terima Silahkan kasih. sharingkan, ya. Cuma nggak ada videonya, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, sudah bisa dibayangkan wajahnya. Iya, kameranya kurang berfungsi kayaknya ini. Tidak apa-apa, Pak. Monggo, silakan. Kalau saya punya pengalaman tadi sih, saya terkesan ya dengan meditasi seperti ini. Hanya saya sedikit menemui kesulitan di relaksasi. Oke, baik. Padahal relaksasi itu hal yang amat penting kalau kita mau masuk sampai ketemu pelindung diri. Betul, betul. Karena berkali-kali saya perhatikan kita diminta untuk masuk lebih dalam. Kayak Ya, saya di level awal aja saya susah, terus lebih oke, ke dalam lagi saya seperti nggak bisa. Tapi oke, kalau instruksi jalan ke taman ini bisa saya bayangin, tetapi oke, merasa rileks yang benar-benar rileks itu saya belum belum dapat katakanlah begitu. oke, oke. Itu pengalaman saya malam hari ini, Pak Siswa. Oke. Dan tadi bertemu dengan pelindung diri Bapak, Ya itu kan bayangan, bayangan ya, imajinasi, bayangkan maksudnya. imajinasi, Ya, saya betul jalan ke ya. taman, lewat jembatan, ketemu, Oke, nah, itu bisa saya bangun. Tetapi oke, merasa rileks itu yang saya belum dapat. oke, baik, Ya, baik, itu baik. maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yones. Iya. Untuk rileks, untuk masuk ke dalam relaksasi memang berproses, dan selalu jangan berpikir apapun ya. Artinya ketika aku masuk di dalam kondisi rileks, ya sudah rileks. Tanpa aku nggak bisa rileks ya. Aku kok pikiranku seperti ini ya. Biarkan saja ya. Artinya kemudian aku memasrahkan diri, mengizinkan diriku untuk kemudian mengalami relaksasi dan sungguh-sungguh dalam kepasrahan gitu loh.
sampai pada saat di mana aku sungguh-sungguh mengalami kenyamanan, relaksasi ya, sehingga aku tidak kembali diganggu, didistraksi oleh pikiran-pikiranku sendiri ya. Aku tidak bisa rileks, aku berpikir ini. Gak apa-apa, nikmati saja seperti saat kita melihat ikan di akuarium itu ya. Ini nikmati saja apa yang kita pikirkan dan selalu ikuti panduan-panduan itu. Memang eh, untuk sampai kepada tahap di mana kita bertemu imajinasi yang dalam itu memang eh, relaksasinya harus sampai dalam. Maka kemudian saya berlapis-lapis untuk membantu Bapak Ibu teman-teman masuk ke dalam relaksasi yang dalam itu ya. Jadi sangat dalam, sangat dalam. Lalu disitulah saya kemudian bisa berimajinasi, kemudian saya bisa em, bertemu ya secara spiritual ya dengan eh, lindung sejati dalam diri saya. Ya. Tapi tidak apa-apa, keren Bapak. Sudah saatnya latihannya sudah bagus sekali. Lanjut Mungkin nanti lagi, Pak Siswo. Tadi itu sempat audionya Pak Siswo tidak kedengaran karena mic-nya itu tertutup sendiri loh. ya, Berapa ya menit tadi ditanyakan? saya juga sadar baru kok ini saya baru sadar tadi. Aduh, Iya. memang gangguan teknis saya juga tidak mematikan, mati sendiri. Saya juga tahu. Ya tahu, ya, itu mungkin ada spirit guide yang mematikan. Terima kasih Ya, pencerahan. terima kasih. Ya, kita mungkin bulan depan kita akan mencoba latihan relaksasi yang dalam ya, karena ini menjadi modal kita untuk eh, bergaya hidup meditatif gitu ya. Sekarang coba teman-teman untuk bergaya hidup. Gaya hidupku bukan lagi konsumerisme, bukan lagi eh, apa ingin tampil sesuatu yang itu adalah kepalsuan yang saya tampilkan, tapi aku ingin hidup bergaya hidup meditatif gitu ya, ya seperti tadi itu ya, sehingga aku tenang dimanapun ya. Oke, baik, lanjutkan dari monggo siapa yang mau untuk berbagi cerita, berbagi sharing tentang pengalaman tadi. Masih ada waktu sebentar untuk cerita. Silahkan untuk berbagi teman-teman. Oke, silahkan. Baik, saya Pak Siswo. J, silahkan. Oh, Pak Padma, monggo. Mohon maaf, saya sudah lama juga tidak meditasi, nggak gabung sama Pak Siswo. Jadi tadi saya waktu Pak Siswo membayangkan tempat yang indah, saya tuh membayangkan di suatu tempat yang tinggi gitu ya. Saat itu duduk, kemudian menikmati pemandangan yang indah dengan awan, dengan asap yang dingin gitu ya. Tiba-tiba Pak Siswo meminta untuk berjalan gitu ya. Padahal saya ada di tempat yang tinggi. Kaget berdua harus jalan kaki. Nah, situ relaksasi saya agak goyah. Saya sudah ganti apa yang saya bayangkan tadi. Sehingga saya mulai dari awal lagi membayangkan suatu tempat di mana saya bisa berjalan kaki, di sungai yang jernih, ada burung-burung, ada bunga-bunga yang harum. Jalan terus. Kemudian Pak Siswo cerita ada jembatan. Pak Siswo ada cahaya putih, ada jembatan. Nah itu saya masih badan saya belum rileks. Kemudian ketika saya ketemu cahaya putih, Pak Siswa sudah menginstruksikan dia membalik dan hilang. Waduh, saya belum ketemu tadi. Jadi baru masuk cahaya putih gitu. Jadi baru masuk karena saya mengulang relaksasi tadi dari awal, sehingga ketika Pak Siswa menginstruksikan dia membalik badan dan hilang, itu saya baru memasukin cahaya putih gitu. Jadi agak terlambat. Jadi ya sudah, berarti memang belum jodoh. Saya belum ketemu sesuatu. Gak apa-apa. Mungkin Pak Siswa usul aja mungkin nanti kalau membayangkan mungkin tempat di mana kita bisa berjalan kaki gitu ya. Karena saya duduk di tempat yang tinggi melihat pemandangan ke bawah gitu kan. Ketika berjalan kaki saya agak kagok gitu kok jalan kaki. Sehingga konsentrasi saya, relaksasi saya bergoyah sehingga saya mulai dari awal lagi. Tapi puji Tuhan sudah ketemu cahaya putihnya, masakan ada cahaya putih yang damai. Tapi tadi instruksinya
dia membaik dan hilang, ya sudah. Berarti makasih Mas. Sama-sama. Ya, inilah keragaman dari kalau kita secara komunal mulai hangat diperbincangkan. Apakah tetap konsisten bergabung dengan pemerintah? Kenapa ini Bu Margarita nih? Oke, jadi inilah spesifik dari dengan 38 yang hadir, 37 yang hadir ini mungkin pengalamannya ini 37 macam-macam ya. Salah satunya Pak Fatma tadi, mana kemudian aku berada di tempat tinggi nih, ya imajinasiku, tapi tiba-tiba aku berjalan dan tidak ada jalan di tempat yang tinggi itu, ya it's no problem. Artinya ya biarkan saja itu mengalir, ya. Nah, tadi pengalaman spiritual Bapak Fatma sudah bertemu dengan cahaya putih dan itu sudah bagus tadi. Saya kira sudah cukup dalam ya tadi mengalami ini. Ada lagi yang saya kira nanti saya mungkin setiap bulan kita bisa bertemu seperti ini ya supaya ya karena ini harus di maintenance ya tidak bolong-bolong gitu ya. Di pengalaman kalau aku sudah berlatih ini kemudian besok tidak gitu ya. Sehingga ya tidak ada kontinuitas gitu ya. Kontinuitas dari jadi meditasi kita tidak ada faedahnya kalau itu bolong-bolong gitu ya. Maka kemudian harus rutin gitu. Seperti makan gitu ya. Makan harus setiap hari harus makan gitu ya. Sehingga meditasi atau hal tenang itu menjadi hal yang menjadi gaya hidup, jadi kebutuhan kita. Tidak harus duduk, tidak harus semedi, sikap semedi. Dengan berjalan, ketika kita naik motor, ketika kita mengendarai nyupir itu, mulai tarik nafas ya. Berarti itu dulu, fokus ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Ya. Itu mulai dengan fokus. Karena yang bisa kita kuasai adalah pernapasan kita supaya itu mengontrol perasaan dan pikiran kita. Baik. Ada satu lagi, boleh di-share lagi step-stepnya untuk latihan. Oke, mudah-mudahan di rekaman ada ya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengulang. Satu lagi, monggo silahkan ibu-ibu belum dengar nih suaranya. Kita menunggu satu wanita yang mau untuk men-sharingkan. Siapa? Boleh saya sekarang. Oh, monggo, Bu Nini, monggo. Monggo, Bu Nini. Terima kasih Pak Sis tadi. Saya kangen sebenarnya untuk meditasi ini ya. Saya langsung ingat dulu waktu di Surabaya, kayaknya itu bisa enak banget. Kemudian yang tergambarkan tadi ternyata perjalanan waktu saya naik di pegunungan itu di Malang memang enak sekali. Itu langsung masuk. Saya rasakan saya naik di bawah puncak itu sedikit memang dingin dan enak sekali. Belum tadi, cuman yang saya rasakan agak bingung saya. Sebelum Pak Sis mengatakan bahwa di situ ada orang pakai baju putih, di bayangan saya itu sudah ada kayak sinar putih gitu loh Pak. Putih terusan gitu loh. Saya agak bingung. Apalagi ini saya bilang gitu. Cuman saya ikuti aja. Saya ikuti, walaupun sedikit ganggu sebenarnya tadi yang bayangan saya itu yang kadang-kadang sinar putih kemudian terang, kemudian beberapa cahaya itu kok masuk terus itu. Oke. Terus tapi di endingnya tadi ketika diminta untuk berkomunikasi, saya rapatkan dan saya hanya dapat pesan jangan takut, jangan ragu. Karena itu mungkin yang saat ini saya pergumulkan satu kondisi yang memang belum nyaman sih. Tiba-tiba sebelum keluar itu jangan takut, jangan ragu. Oh, ya, saya gitu aja sih. Oke, itu mungkin pengalaman saya, Pak. Oke, matur nuwun, Mbak, atas sharingnya. Ya, bisa jadi ketika kata-kata mantra itu yang muncul di dalam meditasi itu
bisa ditulis lalu diletakkan di meja kerja atau di mana gitu ya, sehingga itu selalu saya diingatkan untuk kamu jangan takut untuk melangkah ya, kamu jangan khawatir ya, sehingga itu selalu kita diingatkan ya. Kalau setiap hari, setiap saat kita melihat dan membaca apa yang kata-kata itu ya, kata-kata mantra dalam tanda kutip, maka itu nanti kalau terus diulang, aku menjadi orang yang tidak takut gitu ya. Aku menjadi orang yang berani. Karena setiap hari selalu aku baca dan kemudian itu menjadi menyatu dengan diriku ya. Keren Mbak Nini dan bagus sekali. Oke. Baik. Satu lagi kalau mau sebelum kita mengakhiri. Oke, nanti boleh diulang ya dengan imajinasi Anda masing-masing karena ini sangat spesifik dan sangat pribadi sifatnya, maka sebetulnya ya kelemahannya kalau komunal seperti ini kita tidak bisa untuk masing-masing melayani masing-masing gitu ya, karena ini meditasi umum gitu ya. Tapi saya senang bahwa kemudian imajinasi Anda itu mengeksplor sendiri ya. Imajinasi Anda itu kemudian berkembang sendiri ya. Dan itu nikmati saja. Tidak ada yang salah ya, nikmati saja. Ketika misalnya Ibu Nini tadi melihat cahaya putih, ya ketika aku melihat cahaya putih, masukkan di dalam dirimu ya, masukkan di dalam diri kita. Aku ingin cahaya putih itu masuk ke dalam tubuhku, membersihkan tubuhku dari energi-energi negatif ya. Kemudian aku menjadi bersih, aku menjadi lebih sehat ya, baik ragaku maupun mentalku ya. Seperti itu misalnya ya, itu bisa juga salah satu cara untuk menyerap energi yang kita dapatkan di dalam meditasi kita. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya senang sekali bahwa teman-teman bisa hadir malam hari ini dan selalu kita saling belajar ya. Saya juga belajar, kita semua dalam belajar untuk mencapai sebuah kesempurnaan yang kita selalu ingin mengejar kesempurnaan itu dan tidak akan pernah tercapai kalau kita sudah selesai hidup di dunia ini. Kita tidak akan mengejar kesempurnaan lagi. Kesempurnaan itu sudah paripurna ketika kita sudah selesai. Nah, selama kita masih hidup, kita harus mengejar yaitu dengan kita belajar bareng bagaimana kesempurnaan itu kita capai. Mari kita hening sejenak dan kita mohon berkat dari Tuhan supaya kita dapat beristirahat pada malam hari ini dengan tenang dan nyenyak. Saya akan menggunakan secara agama Katolik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah menyelenggarakan hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas hari ini, dari bangun sampai malam ini ketika kami akan beristirahat. Banyak hal ya Tuhan yang kami alami pada hari ini. Orang-orang yang kami jumpai. Dan pada hari ini, aku bersyukur Tuhan, boleh semakin mencintai orang-orang di sekitarku. Dan jika ada kesalahan, jika pada hari ini aku menyakitkan hati orang lain, baik aku sengaja maupun tidak sengaja, aku mohon maaf, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang aku lakukan pada malam hari ini, pada hari ini. Sekarang kami akan tidur ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat tidur nyenyak dan esok dapat bangun dengan segar kembali untuk memulai kerjaan kami, untuk mulai karya-karya kami, untuk mulai tugas-tugas kami. Bimbinglah kami, lindungilah dan jagalah keluarga kami, anak, istri, suami. Berilah mereka semua berkat-Mu yang melimpah sesuai dengan berkat yang mereka butuhkan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau akan membimbing kami, akan mendampingi, dan akan menemani kami selalu. Karena kami yakin Engkaulah sejatinya sang pelindung sejati di dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya Terima dan kasih sudah. Pak Sis. Terima Nanti kasih kita Pak ketemu. Sis. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Tuhan Selamat memberkati malam. Pak Tuhan Sis. berkati. Terima kasih. Monggo, Teman-teman. monggo. Turun. Terus Kendalu, Dalu. semuanya. Monggo. Izin. Terima kasih Pak Sis.